Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Akbar Arba'in, NIM 162021023. Oke, pada video kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Dasar-dasar Akidah, pertemuan materi 4 dan 5. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang memperkenankan saya untuk membacakan materi pada video ini yang berjudul Dasar-dasar Akidah pertemuan 4 dan 5. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya ya, supaya tidak lama. Oke, materi kita akan membahas dulu materi 4 ya. Materi 4 ini membahas tentang mahasiswa yang harus mampu memahami dan menjelaskan dasar-dasar akidah Islam dan arkanul iman sebagai realisasi kalimat syahadat. Oke, kita membahas poin yang pertama dulu ya. Poin yang pertama ini dia ini menjelaskan tentang pengertian akidah. Oke, dalam kajian Islam, arti akidah ini adalah tali pengikat batin manusia dengan yang diyakininya sebagai Tuhan yang Maha Esa yang patut disembah dan Tuhan yang Maha Pencipta serta pengatur alam semesta ini. Oke, yang poin 1 sudah selesai, kita lanjut ke poin 2. Poin 2 ini ialah menyebutkan sumber akidah Islam. Oke, menurut Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin Hafizahullah, akidah Islamiyah adalah suatu perkara yang bersifat taufikiyah, yang artinya akidah yang berdasarkan kitabullah dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi ada dua sumber akidah Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Oke, poin kedua sudah selesai, kita lanjut ke poin ketiga, yaitu menjelaskan tentang ruang lingkup akidah. Oke, ruang lingkup akidah ini penjelasannya terkait dengan akidah. Oke, yaitu ada 4 ya. Ada 4. Satu ilahiyat, yakni ilmu yang mempelajari mengenai segala hal yang berkaitan dengan ketuhanan, atau dalam hal ini terkhusus pada pembahasan mengenai Allah Subhanahu wa taala. Oke, kedua, nubuwat, yakni ilmu yang mempelajari mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan utusan Allah Subhanahu wa taala, seperti para nabi, malaikat yang diutus Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, serta menyampaikan wahyu-wahyu lain kepada, atau menyampaikan pesan-pesan kepada nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu arti nubuat ya. Yang ketiga adalah ruhaniyat, yakni ilmu yang mempelajari mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk gaib ini yang dimaksud adalah jin dan setan ya. Oke, pembahasan 3 sudah selesai, maaf. Kita lanjut ke yang keempat ya, yang sam'iyat. Ini masih ke poin ketiga. Yang keempat, sam'iyat, yakni ilmu yang membahas mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan alam gaib. Oke, kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu menjelaskan pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian iman kepada Allah ini merupakan asas dan pokok akan adanya keimanan kepada kitabnya, yakni keyakinan yang pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb dan pemilik segala sesuatu. Dialah satu-satunya yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya. Ya, ini adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan satu-satunya umat Islam, atau ya Tuhan satu-satunya alam semesta yang menciptakan semesta ini, manusia, hewan, serta seisinya. Oke, dan juga menciptakan jin, manusia, iblis dan seisinya lah. Oke, kita masuk ke poin pembahasan
Bentar ya. Poin pembahasan ke 45 ya. Oke. Poin pembahasan ke-45 ini menjelaskan pengertian iman kepada para malaikat. Oke. Iman kepada para malaikat ini adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan para malaikat yang diberi tugas untuk mengatur alam semesta dan mengurus perjalanan alam semesta dan tugas tertentu lainnya. Seperti yang contohnya tadi, seperti malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti itu contohnya. Kita masuk ke poin ke-6 ya. Poin ke-6 ini menjelaskan pengertian iman kepada kitab. Oke. Iman kepada kitab ini artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Oke, kita masuk ke kita ke poin ke-7. Poin ke-7 ini adalah menjelaskan pengertian iman kepada Rasulullah SAW atau rasul-rasul lain. Oke. Nah, pengertian iman kepada Rasul ini ialah iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat dunia dan akhiratnya. Oke. Kita masuk ke poin ke-8 ya, pembahasan ke-8, yaitu tentang menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir. Oke. Iman kepada hari akhir ini atau hari kiamat, ya bisa juga disebut hari akhir, adalah percaya dan meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Oke. Nah, terakhir kita masuk ke poin ke-9 ya. Poin ke-9 ini menjelaskan pengertian iman kepada takdir atau qada dan qadar. Nah, iman kepada qada dan qadar ini yaitu percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi pada makhluknya. Setiap manusia telah diciptakan dengan ketentuan-ketentuan dan telah diatur nasibnya sejak zaman azali. Oke. Materi 4 sudah kita bacakan semua. Poinnya ada 9. Sekarang kita lanjut ke materi ke-5, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan aplikasi tauhid dalam kehidupan sehari-hari dan pengaruh pengalaman pengamalan dua kalimat syahadat. Oke. Kita masuk ke materi 5, poin ke-1. Poin ke-1 ini menjelaskan tentang mencintai Allah melebihi dari segalanya. Oke. Jika kita bisa mencintai Allah melebihi apapun, maka Allah pun akan mencintai kita dan menjadikan penduduk langit dan bumi mencintai kita juga. Oke. Jika kita mencintai Allah melebihi apapun, kita bisa harus membuktikannya melalui ibadah kita, zikir kita, sholawat kita, puasa kita, perbuatan baik kita di dunia, dan membaca serta menghafal kitab yang Tuhan wahyukan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW. Oke. Oke, kita akan masuk ke ini ya, apa tuh poin kedua ya. Poin kedua ini menjelaskan tentang jika nama Allah disebut bergetar hatinya. Oke. Kita langsung saja masuk ke jawaban poin kedua ya. Nah, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2 yang berbunyi, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah maka bergetarlah hati mereka. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya maka bertambahlah keimanan mereka dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka, Allah Subhanahu wa taala. Oke. Pembahasan poin 2 sudah selesai. Kita lanjut ke poin
ketiga. Oke. Poin ketiga ini Allah berfirman, dan tidaklah pantas bagi seorang laki-laki yang mukmin dan wanita yang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain di dalam urusan mereka, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Oke. Yang poin ketiga ini berjudul Poin ketiga ini tadi sudah saya jelaskan ya jawabannya. Ini apa tuh? Soalnya tadi poin ketiga tadi menjelaskan tentang rela hukum Allah dan Rasulnya, menjelaskan tentang rela dengan hukum Allah dan Rasulnya. Oke. Nah, poin ketiga tadi sudah saya jelaskan, yaitu poin ketiga tadi sudah dijelaskan ya. Allah berfirman, dan tidaklah pantas bagi seorang laki-laki dan mukmin dan wanita yang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain di dalam urusan mereka, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya maka sungguh dia tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ya, poin dari hadis ini adalah jika kita menentang ketetapan Allah, maka itulah kedurhakaan yang nyata terhadap Allah dan Rasulnya. Tugas kita manusia adalah menerima dan mensyukuri ketetapan Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Besar, yang Maha Adil. Karena sesuatu yang Allah tetapkan, sesuatu yang Rasul tetapkan dan Rasul larang, segala sesuatu yang buruk itu adalah hal yang baik untuk kita. Jadi kita harus menerima tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh mendurhakai Allah dan Rasulnya. Oke. Kita masuk ke poin keempat. Poin keempat ini poin keempat ini menjelaskan tentang melaksanakan ajaran Islam secara totalitas. Oke, kita akan menjawab pertanyaan dari poin keempat materi 5 ini. Oke. Poin keempat, kita disuruh masuk Islam secara totalitas. Islam tidak boleh diambil setengah-setengah. Kita harus menjadikan Islam itu sebagai din. Allah itu rela kamu jadikan Islam sebagai din itu sebagai way of life, sebagai pengatur kehidupan manusia yang berhubungan dengan Allah dan pengatur hubungan manusia dengan alam semesta. Tidak ada pemisahan Islam dengan politik, budaya, dan ekonomi. Islam terintegrasi antara dunia dan akhirat, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu membuat berbuat kerusakan dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan dunia, dan berbuatlah baiklah pada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Oke. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran surat Qasas ayat 28. Oke, kita akan masuk ke poin kelima ya. Poin kelima ini menanyakan tentang
menjelaskan istiqomah dalam keislaman sampai akhir ayat. Sampai akhir hayat. Kita masuk ke poin kelima. Oke. Poin kelima ini menjelaskan tentang akar atau kunci istiqomah terletak pada keistiqomahan hati. Sejauh mana hati ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkannya. Menurut Umar, perkataan Ibnu Mas'ud di atas cukup menjelaskan bahwa seorang muslim tidak akan tersesat dalam hidupnya sepanjang ia selalu istiqomah mengikuti tuntunan yang diberikan Allah oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Namun pada praktiknya membiasakan diri bersikap istiqomah itu bukanlah perkara yang gampang, karena segala sesuatu butuh hati yang tetap, iman dan iman yang kuat, serta keyakinan yang kuat terhadap Allah dan Rasulnya. Next, berikutnya kita masuk ke poin ke-6 ya. Poin ke-6 ini menanyakan tentang menjelaskan tentang menghindari perbuatan yang menjurus kesyirikan, atau pembahasan tentang membahas tentang menghindari perbuatan yang menjurus kesyirikan atau hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Poin ke-6 ini inilah beberapa cara menghindari perbuatan syirik. Oke. Menghayati dengan baik bahwa tiada upaya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatunya berlangsung atas kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan dari makhluk manapun yang bisa disandingi dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan ibadah sholat dengan baik dan benar, sebab ibadah ini mencegah seorang berlaku keji dan mungkar, memperbanyak zikir dan doa, memohon ampunan dan perlindungan dari godaan syirik, banyak-banyak mengingat betapa besarnya dosa dan balasan bagi mereka yang berbuat syirik, meluruskan niat dengan baik saat hendak beribadah sehingga tidak terjebak pada perbuatan syirik kecil, yakni menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam niat riya. Oke, banyak bergaul dengan orang-orang soleh sehingga mendapatkan nasihat atau teguran sebagai pengingat ketika berbuat salah atau syirik. Tawakal atas qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala sehingga jauh dari godaan ramalan bintang sio